Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas memimpin doanya terlebih dahulu. Doa mulai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doanya. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu akan melakukan presentasi terlebih dahulu ya. Alifah Hadir. Hasan Abdul Ghani Hadir. sama Saidah Hadir. ya. Oke, sip, semuanya hadir ya, alhamdulillah. Oke. Sebelum memasuki hari ini, kita akan belajar tentang stoikiometri. Ibu akan membacakan kompetisi dasarnya, yaitu pertama 3.11 menerapkan konsep massa atom relatif dan massa molekul relatif, persamaan reaksi, hukum-hukum dasar kimia dan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Kemudian indikator pencapaian kompetisinya atau IPK-nya menerapkan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia, yaitu hubungan antara jumlah mol, partikel, massa, dan volume gas. Nah, selanjutnya tujuan dari pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu menerapkan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia, yaitu hubungan antara jumlah mol, partikel, massa, dan volume gas. Selain itu, mampu menerapkan konsep mol untuk menentukan rumus empiris. Nah, untuk KD IPK dan tujuan pembelajaran sudah paham anak-anak? Oke. Sebelum memasuki pembelajaran, kalian tahu nggak sudah pernah mendengar tentang satuan lusin, satuan rim seperti itu belum? Belum. Mas Hasan udah belum? Oke, belum. Nah, di sini sama halnya dengan yang akan kita pelajari, yaitu konsep mol, yang dimana mol adalah jumlah partikel yang terkandung dalam suatu zat. Nah, apabila tadi satu lusin itu sama dengan 12 satuan barang, atau satu rim itu 500 lembar kertas. Sama halnya seperti itu tadi, satu mol itu terdapat 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, angka ini ada yang sudah tahu termasuk bilangan apa? Belum. Oke, Ibu akan kasih tahu ya. Di sini termasuk bilangan Avogadro. Apa itu bilangan Avogadro? Nah, di dalam buku nanti anak-anak diskusikan dengan teman-teman yang lain ya. Oke, sekarang kita akan memasuki konsep mol dengan pertama, yaitu hubungan mol dengan jumlah partikel, yang dimana terdapat rumus X sama dengan N dikali L. Nah, di sini X yaitu jumlah partikelnya, sama dengan N itu jumlah molnya. L ini apa? L ini yaitu satuan dari bilangan Avogadro ini. Selain L terdapat juga atau NA, yaitu number Avogadro-nya. Nah, Ibu punya contoh nih. Tentukan jumlah atom H dalam 5 mol asam sulfat. Nah, di sini asam sulfat itu memiliki rumus yaitu H2SO4. Nah, sekarang kita tulis rumusnya. X sama dengan N kali L. Nah, X-nya kan yang dicari. Kemudian N ini kan tadi jumlah dari molnya. Nah, di sini sudah diketahui jumlah molnya yaitu 5 mol. Kita masukkan saja 5 mol dikali bilangan Avogadro-nya yaitu 6,02 dikali 10 pangkat 23, yaitu hasilnya 3,01 dikali 10 angka 24 partikel. Kemudian kita cari jumlah atom H-nya. Nah, di sini H2SO4 hanya berjumlah atau ada 2 sebanyak 2 kali, yaitu kita masukkan 2 dikali bilangan Avogadro-nya 6,02 dikali 10 pangkat 23, yaitu hasilnya 12,04 dikali 10 pangkat 23. Itu jumlah untuk atom H-nya. Paham anak-anak? Paham. Oke, selanjutnya kita masuk ke
hubungan mol dengan massa. Nah, di sini memiliki rumus G, yaitu G sama dengan N dikali MR atau AR-nya. Nah, di mana G yaitu massa. Massa yaitu satuannya apa, anak-anak? Oke. Kemudian N tadi sudah disinggung, yaitu jumlah mol, dan MR atau AR dari suatu atom tersebut. Nah, di sini sudah jelas apa belum, anak-anak? Sudah. Oke. Yang semangat dong. Paham atau tidak? Paham. Oke. Sekarang kita masuk ke selanjutnya, yaitu hubungan mol dengan volume. Nah, di sini terdapat kondisi standar atau STP. Nah, ada rumusnya V sama dengan N kali Vm. Ya, di mana Vm ini sama dengan V dari STP atau keadaan standar, yaitu sudah diketahui angkanya 22,4 liter per mol. Nah, tadi N adalah jumlah dari molnya. Kemudian selanjutnya kondisi non STP. Nah, di sini ada rumus V sama dengan N dikali R dikali T per P atau V1 per V2 sama dengan N1 per N2, di mana yang ini P adalah tekanan gas, yaitu satuannya atm, kemudian V adalah volume gas, satuannya liter, kemudian R ini adalah tetapan gas, yaitu sudah diketahui 0,082 liter atm per mol Kelvin. Nah, kemudian T ini yaitu suhu dengan satuannya Kelvin. Nah, contoh soalnya ya, diperhatikan anak-anak. Diketahui gas CO2 dengan massa 22 gram dan tekanan 1 atm. Ditanyanya, berapakah volume gas CO2? Jawabnya, pertama kita harus mencari MR dari CO2. CO2 yaitu MR-nya. Pertama, caranya seperti ini, ARC ditambah, kenapa di sini ada 2? Karena O itu ada 2 kali. Nah, kemudian masukkan. Biasanya AR ini sudah diketahui di dalam soal. Anak-anak tinggal memasukkan saja AR dari C itu 12 ditambah 2 kali ARO yaitu 16. Nah, sama dengan 12 ditambah 32 yaitu hasilnya 44. Satuan dari MR yaitu gram per mol. Nah, kita sudah tahu nih MR dari CO2-nya. Selanjutnya kita cari mol CO2. Nah, mol itu rumusnya apa? Massa dibagi MR. Nah, massa dari CO2 yaitu tadi sudah diketahui 22. Nah, kemudian MR CO2 kita sudah dapatkan yaitu 44. Nah, tinggal dimasukkan saja 22 gram per 44 gram per mol. Kita coret gramnya. Nah, kita dapatkan 0,5 mol. Nah, sudah kita dapatkan mol CO2-nya. Tinggal kita cari volumenya, yaitu kita masukkan dengan rumus tadi ini. Rumusnya kita masukkan. Nah, N dikali Vm-nya tadi itu, N-nya kan kita sudah dapat 0,5 mol. Kita masukkan 0,5 mol dikali 22,4 liter per mol. Ini dapat dari mana? Ini sudah ditetapkan sesuai dengan apa ininya tadi, Fm sama dengan VSTP. Nah, kita coret molnya, kita coret, kita dapatkan 0,5 dikali 22,4 yaitu 11,2 liter, satuan dari volume. Oke, paham apa belum anak-anak? Paham. Oke. Nah, setelah ini Ibu akan membentuk kalian beberapa kelompok, yaitu berpasangan, satu kelompok 2 anak, untuk mengerjakan atau untuk berdiskusi tentang yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu konsep mol. Silakan saya bagi, Salma Saida dengan Mas Hasan, Alifa dengan Anissa ya. Ini saya bagikan yang akan didiskusikan masing-masing. Silahkan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan ya anak-anak. Silakan didiskusikan.
Ada yang ditanyakan anak-anak? Ada, Bu. Ini kita mencari MR urea terlebih dahulu ya. Iya, di situ kan sudah diketahui MR AR dari masing-masing atom itu. Nanti tinggal dijumlahkan saja ya. Ya. Paham? Paham. Ya, waktu diskusi telah habis ya. Sudah selesai kan anak-anak? Sudah. Oke. Sekarang Bu Guru minta kelompok dari Mbak Salma dan Mas Hasan silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Tentang itu ya, dapat soal hubungan mol dengan massa ya? Iya. Ya, silakan. Hasil dari diskusi kami yaitu diketahui N sama dengan 0,1 mol. Lalu ditanya itu massa. Langkah pertama, hitung MR urea. Yang kami dapat hasilnya 60 gram. Lalu massa urea sama dengan N dikali MR yang seperti Bu Guru jelaskan. Yang kami dapat hasilnya adalah 6 gram. Jadi massa untuk 0,1 mol urea adalah 6 gram. Nah, itu hasil diskusi dari kami. Ya, oke, terima kasih Mbak Salma. Sama-sama. Tepuk tangan untuk kelompok Mbak Salma dan Mas Hasan. Ya, tadi hasil yang dipaparkan oleh Mbak Salma itu betul, karena hasilnya akan dapat soal hubungan mol dengan massa. Nah, ini kan tadi rumusnya gram sama dengan N dikali MR. Nah, tadi berarti Mbak Salma dan Mas Hasan sudah paham bagaimana cara mencari MR-nya, terus bagaimana cara memperkalikannya, dan kemudian memasukkan jumlah molnya ke dalam perhitungan ini ya. Jadi untuk semuanya anak-anak berarti pada pembelajaran kali ini sudah paham apa belum? Sudah. Ya. Nah, mungkin kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan, di sini kita sudah mempelajari tentang hubungan mol dengan jumlah partikel, kemudian hubungan mol dengan massa, kemudian hubungan mol dengan volume, yang di dalamnya ada kondisi standar STP dan kondisi non STP. Nah, itu kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan Mbak Salma ulangi kesimpulannya. Kita pelajari apa hari ini? Pelajari hubungan mol dengan jumlah partikel, hubungan mol dengan massa, hubungan mol dengan volume. Yang di dalamnya ada kondisi standar atau STP dan kondisi non STP. Oke. Alhamdulillah, itu kesimpulan yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi. Mungkin untuk minggu depan silakan dipelajari ulang. Mungkin ada sedikit penugasan dari Ibu tentang konsep mol ini. Silakan nanti dikerjakan halaman 19 tentang konsep mol ini, 2 nomor saja, dan minggu selanjutnya kita bahas bareng-bareng ya. Dan jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya setelah konsep mol ini. Oke, mungkin Ibu cukupkan pada pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Indra kasih